Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Langsung saja, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang kerucut yang ditujukan kepada kelas 6 SD atau SMI di semester 1. Nah, langsung saja kita ke konsep kerucut. Kerucut adalah bangun ruang limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, adik-adik sudah tahu pastinya tentang limas. Limas itu bangun ruang yang atasnya berbentuk piramid, tetapi alasnya itu bisa berbentuk persegi, segi 6, segi 5. Dan sedangkan pada kerucut, kita dapat ketahui pada konsep kerucut ini, alas kerucut berbentuk lingkar. Nah, kita dapat lihat gambar kerucut. Yang ini adalah gambar kerucut. Nah, coba jika adik-adik melihat gambar ini, kira-kira adik-adik teringat seperti bentuk apa ya kerucut ini? Nah, kita di sini ada contoh benda yang berbentuk kerucut nih. Yang pertama ada topi ulang tahun. Adik-adik pasti tahu lah apa itu topi ulang tahun berbentuk apa. Nah, jika kita bandingkan dengan kerucut, bentuknya sama. Nah, berarti topi ulang tahun merupakan contoh benda yang berbentuk kerucut. Terus ada tumpeng, ada konjalan. Nah, masih banyak lagi contoh benda yang mirip dengan kerucut seperti ini. Nah, setelah kita dari konsep kerucut, kita beranjak kepada sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki sifat-sifat. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran bisa dikatakan sebagai alas kerucut, dan sisi lengkung bisa dikatakan sebagai selimut. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, maka alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk lengkung. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah alas dan ini adalah selimut. Nah, jika kita belah menjadi dua selimut ini, maka akan terbentuk seperti gambar ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai jaring-jaring kerucut. Lalu sifat yang kedua, memiliki titik sudut. Nah, titik sudut kerucut biasanya berada pada puncak kerucut. Nah, berada di sini. Nah, terus yang ketiga, memiliki satu rusuk. Rusuk pada kerucut terletak pada alas lingkarannya atau pada lingkaran. Nah, di sini merupakan rusuk kerucut. Rusuknya yang seperti ini, lingkaran. Setelah ini, kita beranjak kepada bagian-bagian kerucut. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari kerucut, lalu kita beranjak ke bagian-bagian kerucut. Bagian kerucut yang pertama, kita bisa lihat dari gambar ini. Di sini ada titik-titik putus yang dari atas sampai bawah. Di sini merupakan sebuah tinggi dari kerucut yang kita bisa tandai dengan huruf T kecil. Lalu di sini ada titik-titik dari tengah lingkaran ke samping. Di sini kita katakan sebagai jari-jari alas yang kita tandai dengan huruf R kecil. Lalu setelah itu di sini ada yang ketiga, ada garis miring. Garis miring ini merupakan garis lukis yang kita tandai dengan huruf S. Nah, gambar di sampingnya ini seperti yang dijelaskan tadi, ini merupakan jaring-jaring kerucut, di mana bagian atas merupakan selimut dan bagian bawah merupakan alas. Ini merupakan jaring-jaring kerucut. Nah, kita mempunyai keterangan nih. Huruf S itu sebagai garis lukis, huruf T kecil sebagai garis tinggi, dan huruf R kecil sebagai jari-jari. Nah, selanjutnya luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sering kita sebut sebagai luas kerucut. Luas kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut.
di sini L sama dengan luas alas yaitu berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran adalah VR kuadrat dan ditambah luas selimut VRS. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dalam kotak ini merupakan luas permukaan kerucut yaitu VR kuadrat ditambah VRS. Dengan keterangan L merupakan luas kerucut, R adalah jari-jari, S adalah garis lukis, dan V yaitu 22/7 atau 3,14. Setelah ini kita coba untuk ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah contoh soal di mana sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 6 cm, tinggi kerucut 8 cm. Hitunglah luas selimut, kerucut, dan luas permukaan kerucut. Nah, untuk mempermudah kita gambar terlebih dahulu sebuah kerucut di mana memiliki tinggi 8 dan jari-jari 6. Nah, setelah itu kita mencari terlebih dahulu S-nya. S di sini yaitu berbentuk sisi miring. Sisi miring bahwa rumus sisi miring yaitu Pitagoras. Rumus Pitagoras dengan T kuadrat ditambah ini, jika kita bentuk pisah maka kita dapat seperti ini. Nah, S merupakan sisi miring, S sama dengan akar T kuadrat ditambah 6 kuadrat atau R jari-jari, R kuadrat, di mana S sama dengan akar T kuadrat yaitu tinggi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. S sama dengan 8 kuadrat adalah 64 dan ditambah 36, di mana S sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Nah, kita dapat di sini si garis lukis ini 10 cm yang akan kita masukkan ke dalam rumus luas selimut. Setelah kita menemukan nilai garis lukis atau S yaitu S sama dengan 10, kita masukkan nilai S ini ke dalam rumus luas selimut, yaitu nilai V kita bisa 3,14 menyesuaikan dengan jari-jari. Jika jari-jarinya berkelipatan 7, maka kita bisa menggunakan V-nya 2/7. Jika misalkan selain dari kelipatan 7, maka kita nilai V-nya bisa kita tentukan yaitu 3,14. Lalu buat jari-jarinya di sini 6 cm dan dikali S-nya 10. Dan hasilnya itu 188,4. Ini adalah cm persegi. Ini adalah hasil dari perhitungan luas selimut kerucut. Oke, setelah kita mengetahui nilai dari luas selimut yaitu 188,4 cm persegi, maka kita cari luas permukaan kerucut dengan rumus yaitu L sama dengan VR kuadrat ditambah VRS. Nah, untuk VRS ini tadi telah kita temukan bahwa nilainya adalah 188,4. Nah, sekarang kita cari VR kuadratnya. V tadi kita menggunakan 3,14. 14 dikali R kuadrat dikali 36, 6 kali 6 36. Nah, 3,14 dikali 36 yaitu 113,04 ditambah dengan 188,4 dan hasilnya adalah 301,44 cm persegi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas selimut kerucut adalah 188,4 cm persegi dan luas permukaan kerucut adalah 301,44 cm persegi. Setelah kita membahas tentang luas permukaan kerucut dan kita telah menyelesaikan contoh soal tentang menghitung luas permukaan kerucut dan tentang menghitung luas selimut, kita ke volume kerucut. Volume kerucut
sering juga disebut sebagai isi kerucut. Nah, di sini ada rumus volume kerucut, yaitu sepertiga VR kuadrat T, dengan keterangan V merupakan volume kerucut, T merupakan tinggi dari kerucut, dan R merupakan jari-jari lingkaran atau jari-jari alas, dan V ada bernilai 22/7 atau 3,14. Kita bisa memilih nilai 22/7 atau 3,14 sesuai dengan nilai jari-jarinya. Jika jari-jari tersebut mempunyai kelipatan 7, untuk mempermudah kita menggunakan nilai yang 22/7. Jika jari-jari itu tidak dikatakan sebagai kelipatan 7, maka untuk mempermudah kita dikalikan dengan 3,14. Selanjutnya contoh soal untuk volume kerucut. Oke, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 14 cm. Hitunglah volume kerucut. Jawab. Telah kita ketahui bahwa volume kerucut adalah sepertiga dikali V R kuadrat dikali T. Nah, untuk sepertiga kita turunkan, untuk V yaitu kita menggunakan 22/7 karena di sini merupakan kelipatan 7. Supaya mudah kita menggunakan V-nya 22/7 dikali R. Jari-jarinya adalah 7 dikali 7 dikali tingginya 14 cm. Nah, kita dapat coret yang 7. Langsung kita temukan hasilnya, yaitu 22 dikali 7 dikali 14 adalah 2156, dan dikalikan dengan 1/3, hasilnya menjadi 718,66 cm kubik. Di sini akan terus berlanjut 6, ke belakangnya akan terus berlanjut 6, maka kita satuannya adalah cm kubik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa volume dari kerucut adalah 718,66 cm kubik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita mengulas dulu sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini. Tadi yang kita pelajari adalah tentang bangun ruang kerucut. Yang pertama, kita menemukan sebuah konsep dari kerucut atau pengertian dari kerucut. Yang kedua, kita mengetahui sifat-sifat kerucut. Yang ketiga, kita mengetahui tentang bagian-bagian kerucut. Yang keempat, kita mengetahui tentang rumus luas permukaan kerucut dan tidak lupa luas selimutnya. Dan yang terakhir, kita telah mengetahui volume kerucut. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.